Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giti Saputra dengan NIM akhir 57 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 10 macam model pembelajaran. Yang pertama ada direct instruction. Definisi ahli dan buku pembelajaran terstruktur dengan guru sebagai pusat, yaitu Joyce, Well, dan Calhoun Model of Teaching Framework. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, 2 demonstrasi oleh guru, 3 latihan terpadu, 4 latihan mandiri. Contohnya yaitu guru mengajarkan rumus matematika dan memberikan soal latihan bertahap. Kelebihannya efektif untuk konsep dasar, waktu, dan efisien. Kekurangannya yaitu minim kreativitas, tidak cocok untuk konsep kompleks. Yang kedua ada project based learning. Definisi ahli dan buku yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk memecahkan masalah nyata. Bell Project Based Learning for the 20th Century 2010 Framework. Yang pertama ada rumusan pernyataan, yang kedua desain proyek, 3 penelitian, 4 presentasi proyek, 5 refleksi. Contohnya yaitu membuat solusi pengelolaan limbah di lingkungan sekolah. Kelebihannya melatih kolaborasi dan kreativitas, dan kekurangannya membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak. Yang ketiga ada problem based learning. Definisi ahli dan buku yaitu pembelajaran berbasis masalah untuk membangun keterampilan analitis. Framework. Yang pertama ada penyajian masalah, yang kedua identifikasi kebutuhan informasi, ketiga penelitian dan diskusi, keempat penyelesaian masalah. Contohnya yaitu merancang solusi penanganan polusi udara di kota. Kelebihannya melatih berpikir kritis dan kreatif, dan kekurangannya itu proses belajar bisa menjadi tidak terarah. Yang keempat ada cooperative learning. Definisi ahli dan buku belajar melalui kerjasama kelompok untuk tujuan bersama. John Johnson dan Rubik Cooperation in the Classroom. Framework. Pembentukan kelompok, pembagian tugas, diskusi kelompok, presentasi hasil, dan evaluasi. Contoh, belajar sejarah dengan metode jigsaw. Kelebihan meningkatkan keterampilan sosial. Kekurangan anggota tidak selalu berkontribusi merata. Yang kelima ada berdasarkan inquiry. Definisi ahli dan buku pembelajaran berbasis penyelidikan untuk menjawab pertanyaan Dewey Experience and Education. Framework. Yang pertama ada pertanyaan atau masalah, 2 pengumpulan data, 3 analisis data, 4 kesimpulan. Contohnya eksperimen fotosintesis untuk memahami warna daun. Kelebihannya meningkatkan rasa ingin tahu, kekurangannya membutuhkan bimbingan intensif. Yang keenam ada differentiated instruction. Definisi ahli dan buku penyesuaian. Pembelajaran untuk kebutuhan individu. Framework. Yang pertama ada analisis kebutuhan siswa. Yang kedua penyesuaian konten dan aktivitas. Yang ketiga ada evaluasi hasil belajar. Contohnya membaca cerita sesuai tingkat kemampuan siswa. Kelebihan memenuhi kebutuhan individu siswa. Kekurangannya sulit diterapkan di kelas besar. Yang ketujuh, flipped classroom. Definisi ahli dan buku siswa belajar teori di rumah dan aplikasi di kelas. Framework. Yang pertama ada materi pembelajaran, itu mencakup video atau modul. 2 pembelajaran mandiri di rumah. 3 diskusi dan aplikasi di kelas. Contoh, menonton video tentang ekosistem lalu praktik membuat model ekosistem di kelas. Kelebihan, fokus pada aktivitas mendalam di kelas. Kekurangan membutuhkan akses teknologi. Yang kedelapan, experiential learning. Definisi ahli dan buku belajar melalui pengalaman nyata. Experiential learning 1984. Framework. 1 pengalaman langsung, 2 refleksi, 3 konseptualisasi, 4 aplikasi. Contohnya simulasi peran sebagai wirausahawan untuk memahami keuangan. Kelebihannya membuat pembelajaran lebih bermakna. Kekurangan tidak semua konsep bisa diterapkan langsung. Yang 9 STEM. Definisi ahli dan buku pembelajaran integratif berbasis sains, teknologi, teknik, matematika, dan seni. Framework. Identifikasi masalah, 2 penelitian dan desain solusi, 3 pengujian prototipe, 4 hasil evaluasi hasil. Contohnya mendesain jembatan mini berbasis hukum fisika. Kelebihannya menghubungkan teori dengan praktik. Kekurangannya yaitu membutuhkan fasilitas memadai. Yang terakhir atau 10, contextual teaching and learning.
definisi ahli dan buku, mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata siswa. Framework, yang pertama pengaitan materi dengan konteks nyata, yang kedua aktivitas kontekstual, simulasi proyek, 3 refleksi pembelajaran. Contohnya simulasi jual beli untuk memahami konsep dasar. Kelebihannya membuat pembelajaran lebih relevan, kurangannya tidak cocok untuk materi abstrak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.